Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Tema renungan saat ini adalah identitas apa yang engkau inginkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Jepang dijuluki sebagai negeri sakura, Cina sebagai negeri tirai bambu, Belanda sebagai negeri kincir angin, dan Amerika Serikat dijuluki sebagai negeri Paman Sam. Julukan Paman Sam sebenarnya berasal dari nama seorang pengusaha pengalengan makanan yang bernama Samuel Simpson. Menurut sejarah, Samuel Simpson adalah satu-satunya pengusaha makanan kaleng yang ada di Amerika Serikat. Ketika meletus Perang Dunia Kedua, ia menjadi pemasok utama yang menyediakan makanan kaleng bagi serdadu Amerika. Saat itu semua makanan kaleng diberi cap US, kepanjangan dari United States. Namun para serdadu mengartikan kepanjangan US menjadi Uncle Sam. Sejak saat itu nama Uncle Sam mulai dikenal. Sampai akhirnya nama itu pun diabadikan sebagai julukan bagi negara Amerika Serikat, yaitu Paman Sam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap julukan yang diberikan kepada suatu negara tentu menggambarkan negara itu sendiri. Contohnya adalah Belanda yang mendapat julukan negeri kincir angin, karena memang di sana terdapat ribuan atau mungkin jutaan kincir angin untuk menggerakkan air laut menjadi tenaga listrik. Seperti negara-negara yang memiliki julukannya masing-masing, demikian juga dengan manusia. Ada yang dijuluki si judes, si otoriter, si pemalas, si tukang telat, si murah hati, si penyabar, dan sebagainya. Bila kita merenungkan, bagaimanakah pandangan orang-orang mengenai diri kita saat ini? Apakah teman-teman memberi julukan atau label yang baik terhadap kita, atau mungkin justru memberikan label yang buruk kepada kita? Siapapun orangnya pasti ingin mendapatkan cap baik atau label yang baik atau julukan yang baik di mata atasannya, rekannya, teman, dan juga keluarganya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan yang positif di depan semua orang, marilah kita jaga ucapan, sikap hidup, dan tindakan kita. Jadilah orang yang cekatan dan rajin. Bila kita ingin dijuluki sebagai orang yang rajin dan tidak pemalas, jadilah orang yang selalu tepat waktu. Bila kita tidak ingin dijuluki sebagai si tukang molor, jadilah orang yang sabar. Bila kita tidak ingin dijuluki si pemarah dan lain sebagainya. Mari, milikilah gaya hidup yang positif dan sikap hidup yang baik, supaya kita tidak perlu malu bila orang lain memberikan identitas kepada kita,
dan membicarakan tentang diri kita. Mari bangun karakter yang baik agar karakter dan identitas kita pun dikenal baik oleh sesama kita. Terlebih lagi agar kita menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan kami menunjukkan sikap yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.